على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita, penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surah Al-Fatihah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada Maliki Yaumiddin. Iya, sampai pada ayat Maliki Yaumiddin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang kita sudah bahas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, sampai Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah sekalian, di situ Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala telah bertasbih untuk dirinya, mensucikan dirinya. Dan ayat ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Kalau kita tidak boleh kita puji diri kita. Kalau kita puji diri kita, kita namanya orang yang bangga diri namanya. Jamaah sekalian, kita saja Pak, kalau kita lihat seseorang yang bagus,
atau apa, Nabi ajarkan kepada kita apa? Barakallahu fik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu. Jadi kalau kita takjub kepada sesuatu, Pak, jangan kita, "Woi, bagusnya ini. Woi, pintarnya, woi, gantengnya," itu bisa kena ain, Pak. Karena pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang sahabat, jamaah sekalian, habis mandi, mengkilat rambutnya, Pak. Mengkilat rambutnya, bersih, dipuji oleh sahabat lainnya. Dipuji, tapi pujiannya dia tidak mengatakan barakallahu fik. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada kata-kata itu, Pak. Tidak ada kata-kata pujian kepada Allah. Akhirnya Pak, yang dipuji itu pingsan. Ya Mas, makanya hati-hati, jangan kita kalau ada misalnya seseorang yang kita kagum, Pak, jangan, "Oh, bagusnya, wah, pintarnya ini." Jamaah sekalian, kekaguman kita kepada seseorang lalu kita tidak memuji Allah, jamaah sekalian, kita hanya memuji makhluknya tetapi kita memuji Allah, kita lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Pingsan jamaah. Seketika, Pak, kontan pingsan. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi, "Wah, ini berarti ada yang puji-puji ini. Ada yang puji-puji ini." Nabi tahu, jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Kalau engkau melihat saudaramu ya yang kamu kagum kepadanya, maka ucapkanlah barakallahu fik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu. Ini jamaah sekalian. Makanya Pak, kalau kita punya anak-anak baik ya, terkadang itu anak-anak ini bukan khurafat, Pak ya. Bukan khurafat. Ya kan itu anak-anak baik kan pas suka dipuji kan, "Wah, pintarnya ini anak, sudah bisa berjalan. Wih, gantengnya ini anak, cantiknya." Tiba-tiba Pak langsung sakit, Pak. Ini ada banyak terjadi, Pak, yang juga pernah sampaikan ke saya. "Ustaz, kenapa itu anakku tiba-tiba langsung sakit? Karena apa?" Pas pagi-paginya itu uminya bawa berkumpul dengan ibu-ibu, dipuji-puji anaknya, puji-puji, pas malamnya sakit, Pak. Jamaah sekalian, kena apa namanya? Kena ain namanya, Pak. Ain itu betul, Pak. Ain itu kan ada dua. Ain karena hasad, lewat mata, Pak, lewat mata. Karena hasad, dan ain karena faktor dipuji tetapi lupa kita memuji Allah. Iya. Hadirin rahimakumullah. Jadi jemaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Kalau Allah memuji dirinya, Pak, berarti kita lebih pantas untuk memuji Allah. Ini saya katakan ini, Pak. Saya bacakan apa ya? "Annallaha yuhibbul hamda falidha hamidallahu ta'ala nafsahu wa amara ibadahu bihi." Ini perkataan ulama, Pak, dari dalam kitab ini. Bahwasanya ayat tersebut alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan bahwasanya Allah itu suka memuji dirinya. Makanya banyak dalam ayat, Pak, Allah itu memuji-muji dirinya, Pak. Hadirin. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, karena Allah suka memuji, maka Allah memuji dirinya dan memerintahkan hamba-hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi alhamdulillahi rabbil alamin.
Ini secara tersirat, Pak. Allah memerintahkan kita untuk memuji Allah. Kan tidak ada, kan ayat ini kan tidak ada perintah memuji Allah, kan tidak ada. Yang ada segala puji bagi Allah. Ya. Allah mengatakan segala puji bagi Allah, bagiku. Itu bagiku maksudnya. Bagi Allah. Tidak ada perintah kepada kita kan, Pak? Apakah ada ayat ini Allah memerintahkan wahai manusia pujilah Allah? Tidak ada kan? Yang ada Allah memberikan pernyataan bahwasanya Allah segala puji itu miliknya Allah. Segala puji-pujian miliknya, seluruh pujian-pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama ini, Pak, bukan kata cuma beliau dan para ahli tafsir yang lainnya mengatakan bahwa ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memuji Allah. Makanya jemaah sekalian, ya, kalau kita sholat itu, Pak, itu kan penuh dengan puji-pujian, Pak. Iya, subhana rabbiyal azim, kan ketika ruku itu kan puji-pujian. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha agung, kami rendah hina ya Allah. Ketika sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha tinggi, saya adalah hamba-Mu yang paling rendah ya Allah. Saya tundukkan saya punya wajah ya Allah, kepala ya Allah, serendah-rendahnya ya Allah. Allahu Akbar. Itu kan pujian juga jemaah sekalian. Allah Maha Besar. Kita puji bahwasanya Allah Maha Besar. Semuanya kecil. Hadirin, ya. Apa maknanya nih, Pak? Kenapa kita bertakbir Allahu Akbar? Mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu kan pujian-pujian semua, Pak. Kemudian mau ruku lagi, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, sujud. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar jamaah sekalian. Berapa kali Allahu Akbar kita baca itu, Pak? Sejak takbiratul ihram sampai salam, Pak. Itu maknanya apa, Pak? Itu pujian-pujian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi Pak, bukan cuma sekedar Allah memuji dirinya, tetapi lebih daripada itu adalah Allah perintahkan kita untuk memuji Allah. Nah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, setelah salat apa yang kita baca, Pak? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baca istighfar kan Pak, setelah itu kan Pak? Astaghfirullah. Apa namanya? Membaca subhanallah 33 kali kan, alhamdulillah, itu kan puja-puja semua, Pak. Subhanallah 33 kali, Pak, itu pujian-pujian semua. Alhamdulillah 33 kali, pujian-pujian semua, Pak. Allahu Akbar, subhanallah. Ditambah lagi dengan ayat kursi kan, Pak. La haula wala quwata illa. Coba Pak buka terjemah ayat kursi, Pak. Luar biasa, Pak. Ayat yang paling agung di antara semua ayat, Pak, adalah ayat kursi.
ayat yang paling agung, Pak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wah, luar biasa ini, Pak. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Wah, luar biasa, Pak. Ayat kursi. Jamaah sekalian, makanya Pak, ayat kursi dikatakan sebagai ayat yang paling agung di antara ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Sedangkan surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di antara surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an, Pak. Hadirin, kenapa, Pak? Kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling agung? Buka lagi, Pak, terjemahannya. Itu baru terjemahan kita buka, Pak. Belum kalau tafsirnya. Sama sekalian. Ayat kursi itu, Pak, berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Cuma satu ayat tapi penuh dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan dalam kitab ini bahwasanya annallaha yuhibbul hamda, sesungguhnya Allah itu menyukai pujian-pujian yang ditujukan kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah hadirin, karena Allah menyukai pujian-pujian kepada dirinya dan Allah pun memuji dirinya, maka kita pun juga harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita juga harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, Pak. Disuruh kita sebanyak-banyaknya berzikir. Bukan cuma sekedar berzikir, tapi sebanyak-banyaknya kita berzikir. Contoh, kita berzikir apa, Pak? Jamaah sekalian, mau makan kita berzikir kan? Bismillah itu zikir, Pak. Selesai makan berzikir juga. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Keluar rumah apa kita baca, Pak? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah, bismillah walajna, bismillah kharajna wa 'ala Allah tawakkalna. Bahkan sampai berhubungan badan pun dengan istri kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Memakai pakaian, kita memuji Allah, Pak. Memakai pakaian. Jamaah mau tidur. Bapak-bapak jangan sampai kita lupa membaca doa sebelum tidur, Pak. Bangun tidur, jangan sampai kita lupa membaca bangun doa. Itu semua puji-pujian, Pak. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, hidup kita ini, Pak, penuh dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, Pak, yang bukan puji-pujian, Pak. Bahkan kalau kita pun mau memulai sesuatu, kita membaca bismillah. Jamaah sekalian, lihat bagaimana Nabi itu, Pak, ketika beliau memerintahkan sahabatnya untuk menulis surat kepada raja-raja untuk didakwai, ditulis dulu bismillahirrahmanirrahim. Itu awalnya, Pak, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan, Pak, sebelum saya berbicara tadi, sebelum saya salam, aku saya katakan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru terbalik. Baca itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena Nabi, jamaah sekalian, ya, dalam pidato beliau diucapkan bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, jamaah sekalian. Ya, surat-surat beliau yang beliau suruhkan kepada sahabat dimulai. Bahkan Al-Qur'an, Pak, apa pertamanya? Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Itu semua adalah pujian-pujian jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian-pujian kita tujukan kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Pujian-pujian juga, Pak. Maliki yaumiddin. Pujian-pujian jemaah sekalian. 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini semua jemaah sekalian pujian-pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita puji. Hadirin. Ya. Setelah itu apa, Pak? Hadirin. Ya. Setelah itu jamaah sekalian, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan 3 pujian, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, jamaah sekalian, yaitu kita menyatakan pernyataan kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena kita sudah memuji Allah. Jamaah sekalian, karena kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa artinya, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang selalu kita baca. Iyyaka artinya, Pak, hanya kepada Engkau. Jadi ada kata-kata hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Bapak hadirin, ada kitab, Pak, yang ditulis ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari Syria, Pak, berkebangsaan Syria. Dia punya buku, Pak, namanya Madarijus Salikin. Dia membahas, Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Pak, itu 2 jilid, Pak. Begini tebalnya, Pak. Dia cuma membahas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2 jilid, Pak, begini. Namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama besar yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Padahal cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai 2 jilid, Pak. Kalau digabungkan itu segini tebalnya, Pak. Memang begitu, Pak. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Seandainya itu pena pohon-pepohonan, Pak, dijadikan pena, lalu lautan dijadikan tinta, Pak, untuk menuliskan tentang kebesarannya Allah, kekuasaannya Allah, Pak, tidak cukup, Pak. Meskipun didatangkan lagi dengan 7 lautan sebagai tintanya, jamaah sekalian, untuk menuliskan kebesaran Allah, Pak, tidak akan habis-habis. Bayangkan ini baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah segini tebal, Pak, tulisannya, Pak, ulama. Jamaah sekalian. Ya, cuma dalam kitab ini, Pak, tidak terlalu panjang dijelaskan. Iya, tidak terlalu panjang pada dalam kitab ini dijelaskan, jamaah sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kenapa iyyaka na'budu, Pak? Kenapa iyyaka na'budu? Hanya kepada, jadi i'tiraf, Pak. I'tiraf, artinya i'tiraf, pengakuan kita, Pak. Persaksian kita. Iyyaka na'budu. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan tidak cukup, Pak. Iyyaka na'budu, Pak, ini juga
Di situ ada tersirat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz, kenapa bisa? Padahal kan di situ kan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah saja ya Allah kami beribadah. Kenapa di situ ada persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Bapak hadirin, persaksian syahadatu alla ilaha illallah tidak pernah lepas daripada persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah lepas, Pak. Kenapa saya katakan tidak pernah lepas jamaah sekalian? Persaksian, makanya kalau kita bersaksi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Bapak hadirin, apa yang kita baca Pak kalau kita tasyahud, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ketika azan, apa yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu yang kita bacakan Pak ketika azan. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah, Pak, tidak akan pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Apa kata ulama? Di situ tersirat pernyataan bahwasanya tidak ada yang berhak kita ikuti melainkan hanyalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di sini Pak tidak ada pernyataan, tidak ada sini kata Rasulullah SAW, tidak ada Pak. Kenapa Pak? Karena kita tidak bisa beribadah tanpa sunnah Rasulullah SAW. La haula wala quwwata illa billah. Tidak bisa kita beribadah Pak. Kita tidak mengenal apa itu salat, apa itu zakat, apa itu la ilaha illallah, who is God, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal siapa itu malaikat, apa itu hari akhirat kalau bukan penjelasan Rasulullah SAW jamaah sekalian terhadap Al-Qur'an. Kan begitu dalam Al-Qur'an, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Pak untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada umat manusia yaitu Al-Qur'an. Jamaah sekalian, nanti ayat berikutnya nih Pak, jelas jamaah sekalian. Kita punya sikap, prinsip jamaah hidup ini yang tidak bisa ditawar-tawar, harga mati Pak. Hadirin. Saya mau tanya Bapak-Bapak, apakah di dalam Al-Quran ada tata cara sholat? Sholat zuhur itu 4 rakaat, apakah ada disebutkan dalam Al-Quran? Tidak ada. Silakan buka. Apakah sholat subuh 2 rakaat disebutkan dalam Al-Quran? Silakan buka kalau ada Pak. Zuhur. Jadi dari mana semua itu? Kenapa subuh itu 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa isya 4 rakaat? Kenapa adanya takbiratul ihram? Kenapa adanya bersedekap? Kenapa adanya ruku? Kenapa adanya sujud? Kenapa adanya duduk dan duduk sujud? Kenapa ada namanya salam dan seterusnya? Siapa Pak yang menjelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, berarti Pak, iyyaka na'budu, bahwasanya tidak ada jalan lain kalau ibadah kita mau benar harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya, Pak. Ini saya baru-baru baca lihat Pak di media sosial jamaah sekalian. Ya di sebuah negara ya anggaplah ya punya negara lah ya jamaah sekalian. Itu ada dia punya keyakinan Pak, dia meyakini adanya Tuhan. Iya, meyakini adanya Tuhan, tetapi tidak ada agamanya. Beda dengan ateis, Pak. Kalau ateis itu sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, Pak. Iya. Kalau ini jamaah sekalian mengakui adanya Tuhan, tapi tidak ada agamanya.
Kalau tidak ada agamanya, Pak, bagaimana cara menyembah? Ya. Bagaimana dia mau melaksanakan ibadah-ibadah? Ini kan agama artinya syariat, Pak. Apa itu syariat? Syariat artinya jalan. Itu syariatnya jalan, Pak. Jalan menuju kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, misalnya contoh, kita tahu ya, misalnya anggaplah kita berlayar ini ya. Kita berlayar. Kita tahu kita akan pergi ke sebuah pulau. Tapi kita tidak tahu jalannya. Ya? Apa yang terjadi, Pak? Tersesat. Kita akan karam, Pak. Kita akan menabrak. Jamaah sekalian. Karena kita tidak tahu jalannya. Sama juga tadi itu, ada di sebuah negara, bukan di sebuah negara, dia tahu adanya Tuhan, tetapi tidak ada agamanya. Bagaimana bisa sampai kepada Tuhan? Kan kita ini kan, Pak, sebenarnya Pak berjalan menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Makanya apa yang kita baca, Pak, ketika kita tertimpa musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini, kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Berarti kita akan ketemu dengan Allah. Jamaah sekalian, bagaimana bisa orang tersebut meyakini adanya Tuhan, Sang Pencipta, tetapi dia tidak punya agama, dan agama itu adalah syariat. Syariat itu adalah jalan. Artinya bagaimana bisa sampai menuju ke Tuhannya kalau tidak tahu jalannya, tersesat. Sama juga dengan umat manusia, jamaah sekalian. Kalau tidak mendapatkan tuntunan dari Rasulullah SAW, dia akan tersesat. Jamaah sekalian, kita akan tersesat, jamaah sekalian. Makanya Pak, jamaah sekalian, nikmat Allah yang paling terbesar apa Pak yang Allah berikan kepada kita? Itu nikmat diutusnya Rasulullah SAW. Silakan Bapak buka surah Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Apa kata ulama Pak? Ayat ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia apa Pak? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang terbesar Pak. Kenapa? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh bangsa Arab dan orang-orang yang ada sekitarnya sebelum datangnya Nabi lafi dhalalim mubin. Itu apa? Dalam kesesatan yang sangat jauh, Pak. Kita lihat di bangsa Arab, Pak. Sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah. Makanya Pak, wajar kenapa jamaah sekalian Islam itu diturunkan di Arab, Pak. Bapak hadirin, jangan kita benci orang Arab ya. Jangan sampai Pak, ada juga orang benci sama orang Arab. Subhanallah. Jamaah sekalian, kalau kita benci orang Arab, maka kita benci Rasulullah. Karena Rasulullah orang Arab, Pak, bukan orang Indonesia, Rasulullah. Nah, itu hak Allah, Pak. Allah memilih bangsa-bangsa, ada orang Arab, orang Indonesia, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, Amerika, Australia, jamaah sekalian. Tapi Allah pilih orang Arab menjadi the last prophet, Nabi yang terakhir. Itu haknya Allah, Pak.
Jamaah sekalian. Makanya jangan heran kalau bangsa Arab itu Pak lebih tinggi memang Pak. Tapi dengan syarat orang Arab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Jahal juga orang Arab. Abu Jahal Pak. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Surah Al-Lahab Pak yang biasa kita baca, Al-Masad. Itu kan Allah kisahkan tentang siapa itu Abu Lahab. Jamaah orang Arab juga. Tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Bahkan Abu Lahab ini pamannya Nabi. Jadi nasab tidak bisa jamaah sekalian diselamatkan dari siksa api neraka kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, bayangkan pamannya Nabi Pak, tapi orang yang benci kepada Islam, orang yang benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata-kata Pak tabbat yada abi lahabin wa tab? Jamaah sekalian, ini kan ada sebab turunnya ini ayat Pak. Ketika awal-awal Islam Nabi mengumpulkan keluarganya Pak, sebagaimana Allah beritakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk menyembah hanya kepadaku. Dikumpulkan semua Pak di bawah Bukit Sofah di Mekah. Termasuk Abu Lahab dikumpulkan. Abu Lahab keras kepala Pak. Mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Begitu Pak, dong tabban dia kata tabban laka ya Muhammad. Tabban makanya Pak tabbat yada. Itu kan bahasa Arab Pak. Tabbat yada abi apa tabbat celaka. Binasalah yada kedua tangan karena dia begini Pak. Tabbat ya. Tabban laka ya Muhammad. Kenapa kamu kumpulkan kami di sini? Kalau hanya karena engkau ingin mengajak kami kepada Tuhanmu satu. Jamaah sekalian, kan Nabi Muhammad kan Pak resah melihat orang-orang musyrik Mekah ini Pak menyembah berhala di mana-mana Pak. Resah sekali Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, lalu disuruh untuk berdakwah jamaah sekalian dikumpulkan kerabatnya. Orang-orang terdekatnya, paman-pamannya, tante-tantenya, sepupu-sepupunya dikumpulkan semua, anak-anak dikumpulkan semua. Kenapa ini Abu Lahab ini paman? Mestinya paman pro sama keponakannya. Ya mas, tapi justru pamannya ya Allah. Ih ngeri Pak, itu Abu Lahab ketika meninggal Pak ngeri sekali. Jamaah sekalian, anak saya tidak mau kuburkan Pak, busuk badannya. Nanti setelah 3 hari Pak itu pun sudah dikuburkan, dilemparkan saja begini Pak di padang Sahara. Jamaah sekalian berulat Bu. Jamaah sekalian, Abu Lahab. Artinya jamaah sekalian, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, lihat Allah akan hinakan dia. Lambat laun akan Allah hinakan. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadirin, ya. Jadi sekali lagi Pak, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Bagaimana caranya kita menyembah kalau tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mau pakai petunjuk siapa ini Pak? Banyak sekali petunjuk-petunjuk ini Pak, banyak sekali pedoman-pedoman, tapi yang mana yang benar? Jamaah sekalian, oleh karena itu kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, 2 warisan. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian. Oleh karena itu Pak hadirin, ya kita mesti bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iya, yang menjelaskan Al-Quran, jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, apa kata Allah? Siapa yang taat kepada Rasulullah, faqad ata Allah, maka dia sungguh taat kepada Allah. Tapi siapa yang taat kepada Allah, belum tentu dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu ayatnya, Pak. Siapa yang mentaati Rasulullah, maka dia sudah otomatis dia taat kepada Allah. Tapi siapa yang taat kepada Allah, belum tentu dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini, Pak, mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian. Makanya, Pak, ada kelompok itu, Pak, namanya kelompok ingkar sunnah namanya, Pak. Ingkar sunnah. Itu apa? Mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau mengambil sunnah Rasulullah. Dia hanya mau mengambil Al-Quran saja. Wah, ini parah, Pak. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Nabi sampaikan kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang Nabi larang maka tinggalkanlah. Jamaah sekalian, Allah mengatakan apa saja yang Nabi sampaikan kepada kalian maka ambillah. Muncul satu kelompok yang mengaku Islam tetapi dia tidak mau mengambil sunnah. Berarti dia mengkafiri Al-Quran dong. Meskipun dia mengatakan saya ahli Al-Quran, tetapi dia tidak mau mengambil sunnah. Jamaah sekalian, berarti dia telah menentang Al-Quran. Karena kata Al-Quran, Allah mengatakan apa yang Nabi sampaikan ambilkan, ikuti. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, ya, jadi tidak ada jalan keselamatan bagi kita, melainkan kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, disitulah kita punya kemenangan, Pak. Tapi jika sekiranya umat muslim, Pak, meninggalkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia membuat ibadah-ibadah sendiri sesuai dengan hasil pemikirannya, hasil perenungannya, hasil kontemplasinya, hasil wangsit-wangsitnya, hasil mimpi-mimpinya, jamaah sekalian, maka ini adalah orang yang telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, Pak, nanti saya akan jelaskan tentang ihdinas siratal mustaqim. Kenapa ada kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim? Ini, Pak, silakan akan jelaskan jamaah sekalian karena ada hubungannya dengan apa yang tadi kami sampaikan. Barangkali ini kami sampaikan, Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya, disilakan. Kalau saya salah, silakan diluruskan. Dan jika ada yang mau menambahkan, silakan ditambahkan.